Assalamualaikum, selamat datang di channel SD Islam Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Dulu ya, kami dari SMPT Al-Ummah izin hari ini untuk bersosialisasi tentang PMB di SMPT Al-Ummah, sekaligus kita akan mensosialisasikan acara perlombaan yang ada di sekolah kami, yaitu lomba tegar. Ada yang pernah dengar? Oke. Ada yang pernah dengar SMPT Al-Ummah? Ada yang tahu SMPT Al-Ummah di mana? Jakarta. Sebelum kita menonton ya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke. Saya biasa dipanggil Ustazah di sekolahan gitu kan. Jadi nama Ustazah itu Ustazah Nuril, biasa dipanggil Ustazah Nuril. Hai semuanya. Hai. Ustazah juga nggak sendirian, Ustazah bawa santri, bawa murid dari SMPT Al-Ummah. Izin perkenalan diri dulu ya. Baik, silakan. Aku namanya Jasira, dipanggil Jasira atau Jejes. Aku kan dari kelas 9 di SMP Komunikasi. Halo. Siapa namanya tadi? Jasira. Ya, Kak Jejes. Namanya Jasira. Yang bisa dipanggil Kakak Jejes boleh, Teteh Jejes boleh. Ustazah siapa namanya tadi? Ustazah Nuril. Oke, bisa kenalan ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita akan menonton dulu sebentar, boleh? Kita mau nonton video tentang SMPT Al-Ummah. Selamat datang di SMPT Boarding School of Al-Ummah. Nih, yang sekarang nih. Mulai dari anak-anak di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ummah yang saat ini merupakan SPK. Alhamdulillah sampai ini sudah 2010 dan sampai sekarang melahirkan banyak alumni yang tersebar di sekolah-sekolah, kampus, untuk mereka yang sudah aktif kerja atau berdakwah. Visi daripada Pondok Pesantren Al-Ummah adalah melahirkan generasi petani yang terdepan unggul karena visi itu menjelaskan yang visi yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi berbasis teknologi. Ini tentu kami sebagai program utama bagaimana selanjutnya mengembangkan potensi diri dalam kepemimpinan dan yang terakhir menunjukkan usaha kebiasaan global dan juga pertama. Karena Pondok Pesantren Al-Ummah ini menunjukkan antara kurikulum nasional yang ditunjukkan oleh pemerintah dipadukan dengan kurikulum Al-Quran dengan takdir dan hasilnya dan juga kurikulum pengembangan diri. Di mana itu kemudian menjadi program-program terkait dengan takdir Al-Quran. Setiap hari ada kajiannya dengan membaca maupun zikir hafalan Al-Quran. Di sini juga ada yang namanya program bahasa pemberian informasi pada peserta ini dan dikasihkan dalam percakapan sehari-hari memang percakapan dasar untuk berbuat dengan program awal untuk mengembangkan potensi mereka dalam bahasa. Dan juga ada yang namanya kajian fikih, kajian sirah, dan kajian kurikulum pesantren. Tanpa ada kurikulum pengembangan diri baik itu dalam soft skill maupun hard skill. Sampai kami diajarkan bagaimana berenang, dan bertakbir tidak berkuda dan lain sebagainya. Oleh karena itu kepada kalian kalau santri Al-Ummah yang ragu untuk bergabung bersama kami dalam pesantren Al-Ummah yang ada rencana dan Cibadak Al-Ummah Sekolah Gunung. SMP Al-Ummah memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar kami, mulai dari gedung milik sendiri, ruang kelas yang nyaman, lab komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, aula serbaguna, kantor guru, masjid yang luas, Di masa pindah sekolah, jadi kita baru kelas sampai di sekolah. dapur yang sehat, Dan kita kebetulan belum kerja sama MPG, jadi kita masih ada dapur sendiri yang insya Allah tiap harinya menunya berbeda dan selepasnya sehat. kamar mandi yang bersih, asrama Ini untuk tempat orang asrama laki-lakinya dan ini untuk asrama perempuannya. kantin, dan Ada ruang ruang klinik. klinik project. Kami dibimbing oleh guru-guru yang ramah dan penuh perhatian, yang selalu siap mendampingi kami untuk belajar dan berkembang. Tak lupa, di sini juga kami menghadirkan berbagai program unggulan, yaitu English Camp. Nah, sebentar ya, kita ada penjelasan dulu untuk program English Camp Pare ini. Jadi di SMP Al-Ummah ini kita ada program pergi ke kampung Inggris. Ada yang pernah dengar kampung Inggris? Belum. Oke, ada yang tahu kampung Inggris di mana? Kampung Inggris itu terletak di Kediri, Jawa Timur. Ya, jadi nanti ada program ke Pare untuk santri-santri SMP Al-Ummah itu kita belajar bahasa Inggris full di kampung Inggris Jawa Timur, dan di sana juga kita sudah difasilitasi pembelajaran yang fun gitu, yang menyenangkan, yang seru. Setiap harinya juga kita bisa kemana-mana itu pakai sepeda, satu orang jadi kita dikasih sepeda
Dan nanti kita 1 minggu pertama itu ada belajar bahasa Inggris, tapi kita nggak yang stres gitu belajar bahasa Inggrisnya, kita fun banget di sana. Dan selanjutnya juga nanti kita akan ada trip di kampung Inggris ini di minggu ketiga biasanya ya, pergi ke Gunung Bromo. Ada yang tahu Gunung Bromo? Gunung Bromo itu ada di Jawa Timur juga. Nah itu salah satu program di SMP Rumah. Nanti kita di sana belajar 1 bulan full bahasa Inggris, dan kita akan pergi ke Bromo, kita juga akan pergi ke Kumpul Kare kayak gitu. Ada? Jadi pembelajarannya di sana juga kayak gitu. Kita sambil bermain. Rasmi Nanti ada Al-Quran. Rasmi Al-Quran. Untuk Rasmi Al-Quran ini kita biasanya mengadakan di semester akhir, di bulan Desember ataupun bulan Juli. Di bulan Juli itu. Dan itu kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan dengan 1 jusnya, di sini rata-rata udah selesai, jus 30 udah selesai? Jus 30 udah? Oke, jus 29 ada yang udah ke jus 29? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian berminat untuk memiliki hafalan yang lebih dari 1 jus gitu ya, di SMP Telkom ini insya Allah akan membantu kalian gitu. Dan nanti untuk ujiannya itu adalah Rasmi Al-Quran, yang dimana kalian akan disimak oleh pembimbing, sekaligus di samping kalian ada orang tua kalian mendengarkan hafalan kalian juga kayak gitu. Dan alumni kita juga paling minimal itu 3 juz, dan ada juga yang pernah mencapai 7 juz, dan sekarang juga ada yang sudah 4 juz, 5 juz kayak gitu. Dari mulai juz 1, juz 2, juz 3, dan kita juga ngambil dari juz belakang, juz 30, 29, 28 gitu. Dan 3D project. Nah, untuk 3D project ini kita baru launching di tahun ajaran baru ini. Nih, kita ini belajar menggunakan mesin ini. Kalian tahu filament? Oke, jadi kayak kita ini mengolah sampah plastik, sampah botol plastik, kita lelehkan pakai mesinnya ini. Setelah dilelehkan, nanti kita bisa masukin ke mesin sini. Nah, yang pertama itu kita akan mendesain. Nanti kalian akan belajar mendesain. Bagi yang suka komputer atau suka main laptop, nanti kita akan belajar mendesain suatu, kayak misalkan kalian suka tahu anomali. Ya, nanti kita bisa bikin di sini ngedesain tumpeng sabur misalnya gitu ya. Awalnya kita ngedesain dulu. Ya, bisa. Setelah itu nanti kita akan proses untuk membuat filamennya itu adalah pakai mesin ini. Dari sampah botol plastik kita gunting-gunting dulu. Nanti kita lelehkan di sini, nanti dibentuk seperti yang kayak benang gini. Nanti kita masukin ke lingkaran sini, dan nanti akan menjadi bentuknya di mesin ini. Nanti kalian bisa belajar kayak gini kalau di sini. Dan ini salah satu contohnya. Selain kita membentuk filamen-filamen sabun ataupun sebagainya, juga kita bisa mencetak foto dari mesin tadi. Ini salah satu fotonya, kalau misalkan dia kena cahaya, dia tuh bakal muncul fotonya kayak gitu. Dan nanti kita itu karena takutnya nggak ada cahaya matahari, jadi nanti kita kasih frame dulu, dan di situ ada lampunya, jadi biar terlihat gitu fotonya. Dan alhamdulillah kita juga sudah resmi dari Dinas Lingkungan Hidup sekaligus pengawas juga, dan kepala sekolah dan pimpinan dan yang lain juga. Selanjutnya kita ada ekstrakurikuler. Di sekolah kami ada pramuka. Salah satunya adalah pramuka. Itu adalah ekstrakurikuler wajib di sekolah kami. Kita biasa pramuka itu di hari Kamis. Kita juga setiap tahunnya ada camping gitu.
silat. Kita juga ada ekskul silat yang dimana kalian kalau misalkan di sini ada yang pernah ikut silat atau belajar silat. Oke, di Alma nanti bisa dikembangin kalau misalkan kalian pengen lebih mahir lagi. Selanjutnya kita of course ada futsal. Udah. Nah, dan ini adalah program terbaru juga. Kita mencoba untuk memberikan juga ya, gimana cara kita naik gitu ya, gimana cara kita maju, berhenti, belok kanan, belok kiri, nanti kita belajar di sana. Mau mana? Kita juga ada memanah. Barangkali ada yang pernah mencoba memanah? Nah, ini panahan asli ya. Ini panahan asli dan kita nanti belajar gimana caranya bisa memanah untuk tepat sasaran. Kayak gitu. Dan lebih kerennya lagi kalau misalkan kalian bisa berkuda sekaligus kalian bisa memanah. Nah, gitu. Dan di Alma ini kita ada terakhir ada berenang. Jadi udah full. Kita ini ada 3 kegiatan sunnah Rasul, yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Di SMP Alma itu sudah tersedia. Jadi barangkali kalian suka sama 3-tiganya, itu di Alma ada. Dan lain-lain. Ini anak sekolah kan? Sekolah Islam terpadu pertama di Sukabumi. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga besar SMP ITER Boarding School of Al-Ummah. Kita belajar mendesain juga di sana. Bersama-sama kita wujudkan generasi berani, cerdas, dan berkarakter. Kami tunggu. Oke, gimana? Sekarang udah pada tahu? Lokasinya tahu? Ada yang pernah ke daerah Sukabumi? Nah, SMP Alma ini ada di Sukabumi ya. Jadi kita di pinggir jalan, tapi pelangi juga ada di pinggir jalan kelihatan. Dan ini untuk guru-gurunya. Nah, gitu. Sekilas video ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang SMP Alma? Rata-rata nih kalian di sini udah siap masuk SMP belum? Udah daftar SMP? Atau ada yang merasa bingung mau masuk SMP mana? Oke, sebelumnya ada yang pernah sosialisasi juga ke sini? Oh, udah ada. Oke. Nah, kalau misalkan kalian merasa bingung, ini bisa jadi pilihan salah satu gitu, karena tadi udah banyak program ataupun fasilitas yang menarik gitu untuk kalian datangi, untuk kalian coba gitu. So, kalian bisa bergabung bersama sekolah kami ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya dulu sebelum kita ganti topik nih tentang SMP Alma? Ayo, Ada yang mau bertanya? ayo Junai. Kita alhamdulillah sudah buka gelombang 2 di SMP Alma. Jadi dan untuk biayanya juga kita di gelombang 2 ini mau diskon sebesar 300.000 gitu. Jadi bagi kalian yang mau masuk ke sana di gelombang 2 ini ada potongan-potongan menarik. Jadi segera daftar nanti kalian. Kalau gak ada pertanyaan kita akan ke topik selanjutnya ya. Jadi tadi udah dikasih tahu kan kalau di SMP Jalma bakal ada lomba tegar. Jadi lomba tegar ini kalian tahu gak tegar itu apa? Tegar itu temu generasi Rabani. Jadi di situ ada beberapa lomba, yaitu ada smart quiz, ada spelling bee, ada kaligrafi, tahfidz, sama daur ulang sampah. Kalau smart quiz itu kalian kayak apa sih, kayak ya ada pelajaran bebas nanti di lab, jadi kalian pakai komputer. Sedangkan spelling bee itu kalian kayak mengeja kata pakai bahasa Inggris, pakai abjad dan bahasa Inggris. Nanti dikasih tahu katanya, jadi nanti kalian tinggal
Bisa ikutan takbir juga, sama yang terakhir ada daur ulang sampah. Daur ulang sampah tuh tadi tuh masuk sama yang di filamen. Jadi kalian bisa bikin desain sendiri, terus bisa dicetak juga. Kalau Oke, jadi saya sedikit menambahkan ya. Jadi untuk smart quiz dan kaligrafi ini kita ada biaya kolektif. Sebenarnya dari 4 lomba ini, smart quiz, kaligrafi, spelling bee, dan tapis ini pembayarannya per orang 25.000. Tapi untuk smart quiz dan kaligrafi ini kita ada biaya kolektif. Kalau misalkan yang ikutnya itu cuma 1 orang tetap 25.000. Tapi kalau misalkan ikutnya 3 orang itu jadi 50.000. Dan kalau 5 orang jadi 75.000. Dan kalau 10 orang itu jadi 100.000. Kayak gitu. Jadi makin banyak yang ikut, ya ada banyak potongan juga. Selanjutnya untuk yang daur ulang sampah di sini kalian bisa membuat kerajinan, suatu kerajinan dari sampah plastik. Semisal kalian kan sekarang kalau dari sampah plastik itu bisa kita olah bisa jadi tas. Ada yang pernah lihat tas dari sampah plastik? Mungkin ada yang buat baju kayak gitu. Nah, kalian bisa bikin kerajinan apapun yang menarik dan kalau bisa diperjualbelikan gitu ya nanti. Nah, untuk caranya kalian bikin di sekolah kerajinannya satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Gitu. Kalian buat kerajinannya, kalian videoin. Setelah itu nanti kalian bisa upload dan nanti kita akan tonton untuk penilaiannya. Nanti kalian ke SMP rumahnya cuma bawa barang jadinya aja. Dan insya Allah acara itu ada di tanggal berapa Kak Jedes? ada di tanggal 11 Februari 2026. Yaitu bertepatan dengan hari Rabu ya. Lokasinya mesti di sekolahan kami, kampus Madinah Rumah. Dan untuk hadiahnya kita menyediakan piala, uang pembinaan sekaligus sertifikat kayak gitu. Insya Allah juga perlombaan ini disediakan untuk kelas 4 sampai kelas 6 kayak gitu. Dan kita udah buka pendaftaran dari sekarang, itu nanti kita tutup di tanggal 6. Kecuali kalau misalkan masih ada kuota tersisa, kita akan buka lagi sampai tanggal 10. Dan nanti di hari perlombaan juga kita ada workshop gratis untuk kalian yang ingin mencoba gimana caranya mendaur ulang sampah menjadi 3D filamen itu seperti program yang ada di Alumah. Nanti kalian ada workshop gratis dan bisa ikut di sana untuk mencoba-coba gimana sih caranya ngedesain, gimana sih caranya mencetak, bikin tungtung sahur kayak gitu. Nanti diajarin di sana dan itu free, itu gratis. Kalau misalkan kalian mau mencoba, modal kalian nanti bawa HP aja buat ke sekolahannya kayak gitu. Dan nanti bisa dihubungin, mungkin kalau misalkan kalian berminat untuk ikut lombanya bisa bilang wali kelas dan nanti bisa menghubungi nomor Ustazah di sini dan ketua panitia juga bisa, itu Ustadz Indra kayak gitu. Sekilas lomba tegar, ada yang mau bertanya? Ada yang minat ikut kaligrafi? Tadi nanti ikutan ya. Oke, ikutan ya. Ada yang minat ikut tahfiz? Ya, nanti kalian bisa ikutan. Harus Caca harus. Ya, siapapun bisa ikutan ya. Nanti juga ada smart quiz. Kalau misalkan spelling bee, ada yang tahu spelling bee itu kayak gimana? Spelling bee itu mengeja ya. Kayak misalkan kita kasih contoh, ada yang tahu bahasa Inggrisnya tas? Gimana cara mengeja kata B gitu? Tapi bukan pakai bahasa Indonesia ya, bukan B, A, D, bukan. Tapi pakai bahasa Inggris, yaitu B, A, G. Oke. Nah, jadi kita insya Allah nggak susah gitu ya. Heboh. Oke, ada pertanyaan? Oke. Setelah itu kita ada angket yang akan diberikan kepada kalian yang harus diisi. Ini total berapa tadi? Ada 24, 1 dan 10. Oke, 24. Di sini ada kertas yang perlu kalian isi. Yang pertama ada nama lengkap kalian. Yang kedua ada nama sekolah. Yang ketiga ada nama orang tua kalian, ayah atau ibu kalian. Ditulis di sini. Nama ayah, bukan nama gebetan. Selanjutnya ada nomor HP orang tua. Kalau misalkan
segong dekat ini, gitu, dekat masjid atau dekat apa kayak gitu. Selanjutnya juga ada pertanyaan saya ini perlu kalian jawab. Ya, yang pertama apakah Anda pernah mendengar kata SMPT Al-Ummah gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan umum yang kalian jawab. Nanti di sini juga ada pertanyaan yang siapakah yang memberikan penjelasan tentang SMPT Al-Ummah? Siapa Oke. Dan Kak Jedes juga jangan lupa. Selanjutnya ada ini kayak emoticon gitu, nanti kalian jawab pakai emoticon. Misalkan kalian ternyata senang sama penjelasannya gitu, kalian nanti centra emoticon sebelumnya kayak gitu. Kita bagiin ya. Boleh disiapin alat tulisnya. Langsung dikumpulkan sekarang, Ustazah. Iya, ditulis sekarang. Nanti kita kasih waktu 15 menit untuk mengisi. Orang tua. Dikasih apa-apa, terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Yang benar bilang makasihnya Nabila. Bilang makasihnya yang benar. Iya. Kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen juga ya kalian kelas berapa. Share juga ya ke teman-teman kalian.